Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala, la hawla wa la quwata illa billah. Islamati dinina wa dunyana wa ukhrana minati du'a al-qabul ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Para jamaah yang bisa menangkap siaran pengajian melalui streaming yang saya hormati, dan segenap para santri yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada beberapa hari terakhir ini tentunya kita umat Nabi Muhammad SAW telah banyak mengikuti rangkaian peringatan Maulidin Nabi Muhammad SAW. Yang salah satu hasil yang kita harapkan dengan mengikuti peringatan-peringatan Maulid tersebut adalah bertambahnya ziyadatul mahabbah, bertambahnya cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ya, karena dengan ziyadatul mahabbah bil Mustafa Muhammad SAW ini akan menjadikan iman kita semakin sempurna. Karena memang cinta kepada Rasulullah SAW ini merupakan salah satu syarat mutlak untuk kesempurnaan iman seseorang. Ya. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai aku, kata Rasulullah, menjadi orang yang paling dicintai. Aku menjadi orang yang tercinta, paling dicintai. Min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, melebihi orang tuanya, anaknya, dan semua orang. Nah, bahkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 24, orang-orang yang masih belum dapat menempatkan Allah dan Rasulnya sebagai yang paling dicintai, ini masih termasuk orang fasik. Ya. Dalam Quran surat At-Taubah disebutkan, wallahu ta'ala, kul ingkana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Katakan, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kerabat-kerabatmu, ya, bahkan bukan saja manusia, misalnya lebih mencintai sesuatu, bukan saja bentuk manusia, misalnya seperti wa amwalunik taraftumu wa amwalunik taraftumuha, dan apa, harta-harta yang kamu usahakan, ya, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan bisnismu yang kau takut rugi, ya, wa masakinu tardawnaha, ya,
dan rumah-rumah tempat-tempat tinggalmu yang membuat kamu senang, nyaman. Ya. Ahabba ilaikum minallah wa rasulih, lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya. Wa jihadin fi sabilihi, dan lebih engkau cintai daripada jihad fi sabilillah atau berjuang di jalan Allah. Maka diancam oleh Allah, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Ini ancaman ini. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Ini dalam Quran surat Taubat 24 ini jelas sekali ya. Kalau sampai ada orang yang masih menempatkan Allah dan Rasulnya di bawah, cintanya di bawah selain Allah dan Rasulnya, ini masih disebut orang fasik, bahkan diancam oleh Allah SWT. Tarabbasu itu mengandung ancaman itu. Hati-hati kon yo, awas kon yo. Ini ya. Padahal untuk mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segalanya ini tidak mudah juga bagi kita. Ya. Makanya dengan peringatan-peringatan Maulid, di dalam peringatan Maulid kita mendengarkan tentang keistimewaan Rasulullah SAW, tentang bagaimana Rasulullah SAW menjadi rahmat anugerah bagi kita. Digambarkan tentang akhlaknya Rasulullah, tentang syama'ilnya Rasulullah. Ini paling tidak akan mendorong kita untuk lebih mencintai Rasulullah SAW. Ya. Kenapa sih kok kita ini diperintahkan mencintai Rasulullah lebih dari semua orang, lebih dari segalanya? Ya. Karena dengan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, maka kita akan banyak mendapatkan rahmat, anugerah, keuntungan dunia dan akhirat yang tidak bisa diberikan oleh siapapun selain Nabi Muhammad SAW. Artinya kita pantas mencintai Rasulullah, karena tidak ada kita cinta sama siapa, oh bapakku, sama idolaku selain Rasulullah. Apakah idolamu atau orang yang kamu cintai itu bisa memberikan sesuatu sebesar yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita? Tidak bisa. Rasulullah memberikan sesuatu yang besar, yang luar biasa, dunia dan akhirat, yang tidak mungkin bisa diberikan oleh selain Rasulullah SAW. Allah memberikan banyak anugerah rahmat kepada kita melalui diutusnya Rasulullah SAW. Faham ya? Faham maksudnya ini? Sing turu ya gak paham iki sing turu. Ayo le. Wah iki didelok ngake arek. Oh mboten sing didelem Pak. Nggih, tangi kabeh lari-lari. Dadi ngene lho, apa sih kok kene ku cinta nang Rasulullah melebihi semua orang, bahkan melebihi bapak kita, anak kita, siapapun di dunia ini. Karena tidak ada yang bisa memberikan kebaikan, anugerah, rahmat, keuntungan dunia akhirat melebihi Rasulullah. Jadi cinta itu pertimbangannya apa yang bisa engkau berikan. Ya. Paling tidak secara garis besar, dengan diutusnya Rasulullah SAW kepada kita, maka ini secara garis besar kita menjadi umat yang terbaik dibanding umat-umat Nabi yang lain. Yakunu khairal anbiya wa ummatuhu khairal umam. Nabi Muhammad adalah nabi yang terbaik, otomatis umatnya adalah umat yang terbaik. Apa kebaikan umat Nabi Muhammad SAW? Iki lek dibahas sak buku iki. Ndak nutut ini ya. Ini ada berapa ini? 340 halaman. Wah, ya
gak nutut. Tapi paling tidak kita baca sedikit ya, supaya kita ya pantes aku lek dikongkon mencintai Nabi Muhammad melebihi segalanya. Kayak ngene hari Nabi Muhammad ini hebatnya. Seperti ini keuntungannya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan gambarannya orang itu lebih mencintai seseorang tergantung seberapa banyak dia mendapatkan keuntungan dari orang tersebut. Ibaratnya ono wong ngekei awakmu duit bendino 1.000, ambis sing duit bendino 1 juta, otomatis hatimu pasti akan lebih condong kepada sing 1 juta. Misalnya podo-podo ngongkon sing didhisikno sing 1 juta. Loh kenapa? Kok dia didahulukan 1 juta li? Lah sampean mek 100.000 kok. Kok teko meneh ono sing bendino kayak duit 100 juta. Wih, pindah rene. Padha-padha ngongkon wong telu, iki dhisik. Kenapa? 100 juta ya, sampean mek 1 juta kok. Jadi yang didahulukan yang paling banyak memberikan sesuatu. Nah, Rasulullah ini paling banyak memberikan sesuatu kepada kita. Dan tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Makanya kita disuruh mencintai Rasulullah melebihi siapapun, karena tidak bisa ditandingi. Bapakmu dewe lo gak iso. Bapak-bapak kita, orang tua kita tidak bisa memberikan sesuatu sebesar Rasulullah SAW memberikan sesuatu kepada kita umatnya. Apa saja ini ada kitab judulnya Khosaisul Ummatil Muhammadiyah. Keutamaan, keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW, yang dikarang oleh Abu Yazid Muhammad Ibn Alwi Ibn Abbas Al-Maliki Al-Makil Hasani rahmatullah alaihi. Di sini disebutkan banyak sebenarnya, tapi kita baca saknutute wis. Nah, khasaisu ammatun lil ummatil Muhammadiyah, keutamaan, keistimewaan secara umum sebenarnya. Nanti sebenarnya diperinci banyak. Secara umum bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu raf'ul isri. Umat Nabi Muhammad ini diangkat bebannya, kesulitannya. Repotnya diangkat, bebannya diangkat. Artinya umat Nabi Muhammad itu diperingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika binasil Qur'an qala ta'ala alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut tayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. Quran surat Al-A'raf ayat 157. Jadi orang-orang yang mengikuti Rasulullah, mengikuti Rasul Nabi yang ummi, yang umat Nabi Muhammad ini sudah digambarkan di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Mereka ya'muruna bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, mereka saling beramar ma'ruf nahi munkar, dan bagi mereka dihalalkan yang baik-baik, diharamkan yang jelek-jelek, dan diangkat oleh Allah SWT kesulitan-kesulitan, beban-beban ya. Jadi yang memberatkan itu diangkat oleh Allah, sehingga syariatnya Nabi Muhammad untuk umatnya Nabi Muhammad tidak berat-berat ya. Apa yang memberatkan umat-umat terdahulu yang dicabut, yang tidak diberlakukan kepada umat Nabi Muhammad SAW? Yang pertama di sini disebutkan qad umaudiin najasah. Umat-umat terdahulu kalau kena najis, kalau ada yang kena najis misalnya pakaiannya itu digunting,
dipotong, gak iso diumbah wis. Nek najis ya dipotong. Nek najis dipotong, nek najis dipotong. Entek sarung piro awakmu rek gawe model koyo ngono ya. Nek najis diketok, nek najis digunting, nek najis digunting, yo entek klambimu, entek arek sarungmu. Untuk Nabi Muhammad entek iso disuceni, iso digawe meneh. Ini salah satunya. Ya. Yang kedua, adamu muakilatil haid. Ya. Jadi dulu orang-orang haid itu tidak boleh kumpul, tidak boleh diajak makan bersama, tidak boleh bertempat tinggal di rumah yang sama, tidak boleh kumpul-kumpul. Orang haid itu ya apa saken ya. Ya kalian tidak mungkin haid ya. Ibumu misalnya, ibu kalian misalnya haid misalnya. Itu tidak boleh kumpul sama anaknya, tidak boleh kumpul sama keluarganya, ditaruh di tempat yang berbeda. Nah, ini wadzalika annal yahuda kanu idza hadat al-mar'atu fihim lam yuakiluha wa lam yukhalituha wa lam yusakinuha fi baitin wahid bal yatsrukuha fil baiti munfaridah. Jadi mereka ditempatkan di tempat khusus dipisah. Rek haid kalau kumpul sampai keluarga nih. Untuk umatnya Nabi Muhammad boleh, tidak masalah. Ya. Kan berat umat. Terus ta'yinul qisas fil amdi wal khata'. Ditetapkan kisos bagi umat yang terdahulu baik dia sengaja ataupun tidak sengaja. Ya, kalau umat Nabi Muhammad enggak. Kalau tidak sengaja enggak apa-apa. Sengaja pun itu kalau jadi gini caranya kisos itu gak terus marongono wong mateni ketangkep langsung dipateni enggak. Ya. Jadi dia diproses dulu secara hukum. Terbukti ya. Kemudian setelah terbukti keluarga misalnya ada seseorang dibunuh ya. Lah anak bojone ini ditanya, kamu nuntut apa ridho? Kalau ridho ya sudah, dia bayar, ya bayar denda lah istilahnya, bayar denda tebusan, ya. Kalau enggak, ya baru dilaksanakan. Itu pun kalau masih ada ahli warisnya yang masih kecil, misalnya yang dipateni ini dua anak bayi, ini enggak langsung dikisos, sebentar. Ini anak bayi ini adalah ahli waris orang yang dibunuh, sehingga dia juga berhak untuk ditanya apakah ridho atau tidak. Nah karena belum balik dinteni sampai sak baleki. Jadi yang membunuh ini dilebokno penjara dhisik ngenteni arek iki balik. Setelah anak ini balik baru ditanya, iki lho sing mateni bapakmu biyen 10 tahun yang lalu. Ya apa? Kamu tetap nuntut atau kamu memaafkan dan dia membayar tebusan? Itu apa? Masih menunggu itu. Ya. Kadang-kadang selama menunggu di penjara ada yang sampai hafal Quran, ada yang sampai mengajarkan Al-Quran. Akhirnya ini digunakan bahan rayuan untuk ahli waris. Ya apa iki? Iki selama menunggu kamu dewasa dia sampai hafal Quran. Mosok kon tego mateni wong hafal Quran. Akhirnya nggih pun kula ridho. Akhirnya ndak jadi di kisos, ndak jadi dihukum mati. Loh masih ada proses semacam itu. Itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau umat terdahulu ndak sengaja atau ndak sengaja mateni wong langsung dicekel, langsung di kisos, dihukum gantung, nyawa dibayar nyama. Nah itu dulu ya. Tapi umat Nabi Muhammad ndak, masih ada prosesnya ya. Terus qatlun nafsi bitaubah, kalau ada orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa besar, kalau dia mau taubat dia harus membunuh dirinya. Harus membunuh dirinya. Ya. Mungkin ini dulu peninggalan itu masih ada di Jepang, itu ada istilah hara. Pernah dengar istilah haragiri? Di orang kalau dia ya merasa bersalah dia akan bunuh diri dengan hara kiri. Hara itu perut kiri itu dipotong, jadi memotong perut. Nah, tapi ada istilah yang keliru ya, orang bunuh diri dengan meloncat dari gedung tinggi itu disebut hara kiri. Enggak ya bunuh diri ya.
bunuh diri. Kalau hara kiri itu ya dengan pedang dicujes nang wetenge, di suwek wetenge lah, itu namanya hara kiri. Hara itu perut, kiri itu memotong, jadi memotong perut. Jadi kalau umat terdahulu kalau mau taubatan nasuha harus membunuh dirinya. Kalau sekarang enggak, walaupun dosanya sebesar apapun dia masih bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 54, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Ini bagi umat-umat terdahulu. Kalau umatnya Nabi Muhammad tidak, ya. May ya'mal su'an aw yadlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillah ghafurar rahima. Surat An-Nisa ayat 110. Ya. Terus termasuk diangkat bebannya oleh Allah SWT, iftidahu ashabil ma'asi minhum. Kalau umat-umat terdahulu ini ketika maksiat langsung ditunjukkan ke maksiatnya, langsung dinampakkan maksiatnya oleh Allah dengan berbagai macam cara. Ya. Jadi misalnya ono wong mari nglakoni zina, terus nek bathuke ora tulisane mari zina, pokoke wong kabeh ro kabeh. Jadi dipermalukan oleh Allah SWT dengan menampakkan kemaksiatannya. Beda dengan umatnya Nabi Muhammad, ditutup maksiatnya, ditutup dosanya, diberi kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau ada orang yang membuka aib saudaranya yang lain, ini dosanya luar biasa ini ya. Ya. Dosanya luar biasa. Karena apa? Karena umat Nabi Muhammad ini sudah ditutup oleh Allah aibnya, kok malah ada yang mau membuka-buka aibnya. Makanya dosanya orang yang membuka aib itu sama seperti apa? Ayyakula lahma akhihi maitan, seperti orang yang kanibal, makan bangkai manusia. Ya. Terus yang keberapa? Keenam ya. Nyata tarik awak murid. Ini masih berbicara masalah diangkatnya beban atau kesulitan yang memberatkan dari umat Nabi Muhammad. Yang keenam, muakhidatu bihaditsin nafsi mimma lam ta'malhu al-jawarih. Ya. Jadi umat-umat terdahulu itu walaupun kejelekannya itu masih dalam hati, masih dalam niatan, atau omongan atau kejelekan yang masih diangan-angan, itu sudah berdosa. Kalau umatnya Nabi Muhammad kan enggak kan, nglakoni api, niat api wis oleh ganjaran, dilakoni tambah oleh ganjaran, niat jelek belum dapat dosa. Kalau menggagalkan malah dapat pahala. Jadi niat misalnya, oh aku kate nyolong, terus kasih doa loh. Gak si doa itu ganjaran, wis niat elek gak dilakoni iku malah ganjaran. Tapi duwe elek tok gak dosa. Duwe niat elek tok gak dosa. Digagalno ganjaran, dilakoni baru dosa. Umat-umat terdahulu ndak. Sik ndek jero ati tok iku wis dosa. Ya. Itu. Terus yang nomor 7, muakhidatu alal khata' wan nisyan. Umat-umat terdahulu ini dia tetap dosa walaupun tidak sengaja. Dalam kesalahan itu tetap dosa. Wis pokoknya salah, sengaja atau gak sengaja tetap dosa. Kalau umat lupa tetap dosa. Kalau umat Nabi Muhammad ndak, lali yo gak dosa. Bahkan misalnya poso kok lali mangan, batal apa ndak posone? Enggak, gak batal. Ya. Mangan. Apalagi poso pertama biasanya lali, mangan sak piring, marono imbu, rong piring.
telung piring glegeken kait iling. Poso rek. Alhamdulillah. Ojo muni astagfirullah iku rezeki ku, ya. Munine alhamdulillah rezeki nomplok telung piring kait eling. Ya. Barang ngono poso meneh lali meneh. Ya. Njukuk sambel sret. Pewedesen sik kate njukuk tempene lah kok eling. Sik durung njukuk tempene sik sambel tok lah kok eling, baru nek kene astagfirullahaladzim musibah iki ya. Karena wis mangan sambel, wis nggaber-nggaber, lah kok eling. Waduh poso iki ngono. Waduh astagfirullahaladzim Gusti, kok mboten kin-kin mawon Gusti, marine tempe baru eling. Kok sik kait sambel tok durung mlebu tempene wis eling. Ku jenenge musibah. Baru istighfar ku astagfirullahaladzim. Jare Gusti Allah kapokmu kapan? Wingi telung piring ngene saiki nek sambel terus eling ya. Ya wis ya apa meneh ya. Wong pas eling iku harus mandek. Saya itu punya kebiasaan ya. Nek mangan gorengan apa weci apa menjes apa tahu berontak, punya kebiasaan aku senengi mangan lombok dhisik. Ya. Terus baru weci ini. Dadi kalau waduh pedese sreng ngono iku mangan weci lega. Kadang wong ndelok lho kok kualik sih Gus, mesine kan weci sak caket terus baru lombo. Ya apa rek awakmu ya apa? Ya apa kebiasaane? Lho, aku sering dilokno wong aku masalahne. Kliru jarene aku mangane. Padahal lambe-lambeku dhewe lak sak karepku ya. Tapi sik dikring, lho Gus, kok aneh sampean mangane? Lho apa? Kok sampean lombok dhisik tes? Kadek tes gak langsung tes. Karena saya ingin merasakan sensasi panas dhisik, pedes sik. Baru mangan weci atau gorengane. Lah awakmu ya apa rek? Hah? Ya apa? Walike ya. Ya berarti aku aneh anjene akeh sing ngilingno aku ngono. Ku sampean aneh. Tapi yo aneh-aneh wong tak pangan-pangan dhewe aku lho, sak karepku Wong lambe-lambeku dhewe, bapak kepedesan lah lambeku dhewe sampean gak melok-melok. Tapi aneh sampean niku. Lho iku aku tahu rasane. Tes. Sik durung mlebu wecine eling rek poso. Waduh poso rek. Iki sik durung mlebu wecine akhire timbangane engko poso ambek mangap-mangap sampai buka langsung ae bapak tak anggap iki anu niki gandengane lali Gusti. Dadi niki lombok sak gorengan ini kan sampun gandengan, sampun pasangan ini. Kalau dipisahkan ini malah ndak baik ini malah ya. Jadi harus saya gabung ini ya. Karena ini termasuk rangkaian dari lupa. Ya, rangkaian dari lupa. Jadi tak lebokno pisan ae wis mesisan lah ya apa meneh. Timbangane engko nek gak dikenekno kira-kira sampai buka mangap tok ning kepedesen ya. Lah ini umatnya Nabi Muhammad itu tidak masalah. Lupa atau ya gak sengaja itu tidak berdosa. Ya. Terus umatnya Nabi terdahulu tahrimu istighalihim yauma idihim. Mereka dilarang, diharamkan melakukan sesuatu ketika hari rayanya. Ini masih ada ini Bali nyepi ya kan? Gak oleh ngurupno lampu, gak oleh lapo-lapo. Itu mungkin ya tinggalane biyen iku ambek Gusti Allah sik disisano ya. Disisano supaya ya ana sing disisano sing bunuh diri iku kaya di Jepang ya salah langsung bunuh diri. Nah, iku disisano. Cek ero kita biar tahu oh iya ya ana anjene ana. Lah saiki sik disisano di Bali rek hari raya itu jenenge hari raya nyepi itu wis gak oleh lapo-lapo. Nah, umat terdahulu seperti itu. Orang-orang Yahudi itu dulu hari Sabtu gak apa? Gak oleh kerja, gak oleh lapo-lapo wis meneng tok. Ya. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW itu ndak masalah. Idul Fitri buka warung ya sik gak apa-apa. Idul Adha tukune sik buka gak masalah, gak dosa ya. Bahkan takbiran sik buka warung ya gak apa-apa, cuma kebajut ngono tok ae. Kok nemen-men rek oleh golek duit, cuma gak haram gitu loh. Cuma kebajut ya.
Tapi tidak apa-apa, ya tidak masalah. Hari Jumat, hari besarnya umat Islam ya tetap ya oleh nyambut gawe. Bahkan dianjurkan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Mari salat ya wis. Sadurunge salat kon nyambut gawe gak apa-apa. Cuma wis adzan Jumat memanggil, tinggalkan itu semuanya. Salat toh. Mari salat nyambut gawe meneh. Enak umat Nabi Muhammad itu. Ya. Terus umat terdahulu adalah at-taun adzabun alal umamis sabiqah. Taun ini adalah taun itu sing wabah ya, wabah yang mematikan. Wabah yang mematikan itu adalah bala. Itu adalah adab, siksaan bagi umat terdahulu. Tapi umatnya Nabi Muhammad misalnya ada ya seperti sekarang ini ya, kayak ono virus yang mematikan ya. Ini bila terkena, ini ada yang mengatakan itu syahid. Jadi umatnya Nabi Muhammad kalau kena wabah sampai mati itu menjadi syahid. Ya, makanya ada yang mengatakan kalaupun misalnya ternyata dalam penanganan orang yang meninggal dunia karena wabah ini mungkin tidak seperti biasanya yang budi plastik, budi ini banyak orang yang berpendapat ya enggak apa-apa mati syahid itu masih gak didusi kok apa-apa. Seperti orang mati dalam jihad fisabilillah, mati syahid dalam peperangan kan enggak usah didusi, langsung dikubur gak apa-apa. Ada yang mengatakan semacam itu. Ya memang kalau terkena wabah, kalau umatnya Nabi Muhammad ini justru malah syahid. Tapi kalau umat dulu kena wabah itu adab, siksaan. Ya. Terus yang nomor 10, ya 10 ya, tahrimu ba'dit thayyibat minal at'imah. Jadi kalau orang-orang terdahulu itu banyak yang diharamkan. Ya. Salah satu yang diharamkan adalah kullu dzufrin. Kabeh kewan sing ana kukune iku haram dimakan. Haram dimakan. Jadi umat terdahulu gak iso kaya awak mangan bebek goreng, gak iso. Mangan lalapan burung dara goreng, ndak bisa karena ana kukune. Jadi umat terdahulu itu makannya cuma sedikit yang dihalalkan, tapi umatnya Nabi Muhammad ya itu panganane wake sing dihalalno iku akeh. Mulane umat Nabi Muhammad itu sehat-sehat, Nabi Muhammad lemu-lemu, mangane geragas-geragas karena sembarang di pangan. Alhamdulillah. Loh iya umat terdahulu seperti itu. Ya, umat terdahulu itu enggak boleh mangan syahm. Syahm itu lemak. Gaje itu tidak boleh. Ya, tidak mangan pitik itu, pitik gak oleh ono duwe cakar ya. Ya. Pokoknya mangan ono gajene gak oleh. Misalnya mangan pitik ngene gak oleh, brutune gak oleh. Kulit karena mengandung lemak tidak boleh. Ya. Nek kene sembarang di pewangan. Wabe sak belung-belunge ono ayam tulang lunak mbok sak belung-belunge amblas wis ya. Marono iwak iku gak dipangan daginge tok, dipresto sak ndas-ndase katu. Ya. Akhire kucingi umat Nabi Muhammad iki sing melas ya. Karena gak keduman kabeh dipangan ambek umat Nabi Muhammad. Lane kucingi kuru-kuru, melas-melas ngono ya. Akhire kucingi nyolongan ya. Karena gak tahu dumani ambek umat Nabi Muhammad sing saiki sing biyen gak ngeragas kaya apa-apaan. Saiki sing ngeragas-ngeragas iku ya. Rasulullah ndak seperti itu sebenarnya. Udah. Terus umat Nabi, umat yang terdahulu iku tahrimul ghanaim alaihim, diharamkan harta rampasan perang. Kalau umat Nabi Muhammad dihalalkan harta rampasan perang. Terus tahrimus shalah alaihim illa fi mawadi'i makhsusah. Kalau umat terdahulu itu kalau sholat itu di tempat khusus,
khusus. Nggak bisa sholat di tempat sembarangan. Kalau umatnya Nabi Muhammad iso sholat di Indiai, beber sajadah di Indiai iso. Enak umatnya Nabi Muhammad. Makanya kalau umatnya Nabi Muhammad si alasan gak iso sholat, gak sempat sholat itu nggak masuk akal karena bisa sholat di mana-mana. Loh iya. Saya ini kan termasuk wong sing sering nang luar negeri ke negara-negara yang mayoritas non muslim, itu sholat gampang ya. Sholat itu gampang, sholat dimanapun bisa ya. Saya dulu selama 2 tahun di Jepang itu nggawa nang ndi rek metu nggawa sajadah, nggawa kompas ya. Kita mau sholat saono is, wah waktu ini sholat beber di taman atau di gini ya, tempat-tempat umum tidak masalah, mbek rodok singitan. Kalau ndak dideloki wong akeh sholat bisa kok ya, ndak harus di masjid. Nah, ini enaknya umat Nabi Muhammad, dan ini masih bisa kita lihat bagaimana umat-umat beragama yang lain kan dia melakukan ritual keagamaannya kan harus di tempatnya ya. Hindu, Buddha ya harus di tempatnya ya. Gini patunge, ngarepe patunge dewane, nek gak di kono yo gak sah. Ya. Makanya kadang-kadang ada, saya dulu waktu di Jepang ada dewa-dewa Shinto itu kan banyak, ada dewa macam-macam. Jadi nek ono dewa untuk orang perdagangan, ya, jadi wong-wong pasar iku nang dewa kuno. Ya, nek kepengin laris. Ada dewa pendidikan. Saya dulu waktu mau ujian itu diajak sama ya ibu asuh saya nang gini kuil. Nah, apa ini? Ini kuil dewa pendidikan. Jadi sadurunge dadi dewa dadi dosen biyen. Jadi dewa akhirnya dadi dewa pendidikan. Wah. Jadi dewe-dewe, aku ya gak gelu. Saya punya Tuhan yang segalanya sudah ndak perlu melencar-melencar kayak gini. Saya pernah ke satu tempat di sebuah prefektur Shiga namanya. Di situ ada kuil besar. Di situ ternyata terdapat dewa-dewa anggota tubuh ini. Jadi ono dewa endas dewe, dewa weteng dewe, dewa sikil dewe, dewa tangan dewe. Jadi mungkin kalau ada orang yang sering terkena gangguan sakit kepala, migrain, vertigo, itu nang dewa kepala. Gue sing sering gampang mencret, gampang murus, nah, iku nang dewa perut. Kok sikile kok sering pegel-pegel, linu-linu nang dewa sikil. Nah, saya waduh kok ribet ini. Kadek jarake rada kene ambek ngono. Lho iki rek keliru lah, bahaya. Weteng senep nang ngene dewa kepala, akhirnya ndase sing senep. Wetenge ngelu. Lho aneh no, weteng kok ngelu karena keliru dewa. Lho itu aneh-aneh ya. Kalau Islam ndak wis kabeh Allah, semua hajat Allah. Ono dewa kesuburan. Dewa kesuburan. Dadi sing gak iso meteng nang dewa kesuburan. Lagi ono wong lanang rono, wuduh mulai langsung meteng ngono. Dadi sing meteng dulu bojone, sing meteng awake. Wis mbuh aneh ya. Ada dewa-dewa semacam itu ada. Nah, ini jadi khusus-khusus. Kalau kita ndak wis dimanapun kita sholat ya menghadap Allah. Dimanapun kita sholat ndak masalah. Walaupun tidak di masjid, di musola dilanggar ndak masalah. Bahkan di atas tanah pun tanpa alas pun tanah ini suci untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Terus takhsisut thahara bil ma. Ya. Kalau umat terdahulu itu khusus untuk bersesuci harus dengan air, tidak bisa dengan yang lain. Kalau kita umat Nabi Muhammad enak. Gak ono banyu tayamum. Gak ono banyu digawe adus gede bisa tayamum. Ya. Gak ono banyu ketika kita mau wudu ya tayamum. Kadang tayamum enak, gak usah kemu, gak usah. Rek kemu ya apa kira-kira ini. Ya, karena dulu pernah kan salah satu sahabat ketika junub gak ono banyu, akhirnya gulung-gulung di gini pasir, so awak dikei pasir.
Jare Rasulullah, "Oh, gak usah ngono lah, apa kok gulung-gulung nek wudu kon kemu pasir wisan malian ya." Wis gak usah, cukup dengan yaitu tayamum wajah. Ya, terus tangan wis mari. Itu pun tidak sampai 3 kali, cukup 1 kali wis mari. Dan itu pun harus disunahkan untuk khafif ya apanya? Debunya itu khafif yang tipis, duduk sing towebel, waduh sak pakai pelok wireng ngono ya gak ngono. Disuruh nipiskan supaya tidak, itu pun ndak kudu rata diratakno wedaan lian gitu. Itu wedaan iki. Jadi cuma formalitas toh. Enak umatnya Nabi Muhammad itu gampang sekali ya. Nah, itu salah satu 13 ya. Di sini ditulis 13 beban atau kesulitan yang dicabut untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang kedua, kedua tok wis waktune wis entek iki. Ya. Yang kedua, sanian al-ikramu birrahmatil khassah. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dimuliakan dengan rahmat yang khusus. Ya. Jadi ikramuhum fil akhirah birrahmatil khassah wa dzalika binasil Qur'anil Karim. Ini dinas oleh Al-Qur'an. Jadi seluruh umat Nabi Muhammad SAW ini rahmatnya seluruhnya akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun umatnya Nabi Muhammad ini macam-macam ya. Dalam Quran surat Fatir ayat 32 sampai 35 qala Allah taala thumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu ada yang pertama faminhum dhalimul linafsi. Nah, dhalimul linafsi di sini diterangkan bahwa umatnya Nabi Muhammad SAW yang meninggalkan kewajiban-kewajibannya ya. Terus melaksanakan ya murtakib li ba'dil manhiyat yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang ya. Dan iki sing ya umatnya Nabi Muhammad yang dhalimul nafsi sing akeh maksiate lah wis. Umatnya Nabi Muhammad sing akeh maksiate ya tau salat setahun pisan ya. Salate mek riyo tok. Kan ana umatnya Nabi Muhammad yang ngono iku ya. Ya tau poso tapi mulai cilik sampai tuwek poso beduk tok gak mundak-mundak ya. Poso beduk. Nah, ini faminhum dhalimul nafsi. Ada yang kedua wa minhum muqtasidun. Ya. Nah, ini orang-orang yang berusaha untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban ya, meninggalkan yang haram-haram ya. Terus tapi dia juga meninggalkan sesuatu yang sunnah-sunnah ya. Kemudian melakukan sesuatu yang makruh. Nah, orang-orang semacam ini disebut muqtasid, orang yang tengah-tengah. Ada yang wa minhum sabiqum bil khairat. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjaga pelaksanaan yang wajib-wajib dan diwarnai dengan pelaksanaan yang sunnah-sunnah, meninggalkan yang haram bahkan meninggalkan yang makruh. Ya kalau bahasa hadisnya dalam al-hadits tsani, hadis yang kedua dalam dalam pembacaan sholawat at-tibai itu ya. Ada yang bagaimana? Yang pertama itu thuluthun yadkhulunal jannata bighairi hisab. Yang kedua wa thuluthun ya'tuna bidzunubihim wa khotoyahum fayughfaru lahum. Terus yang ketiga wa thuluthun ya'tuna bidzunubihim wa khotoya idham. Yang digambarkan dalam hadis itu yaitu orang-orang yang asrafu ala anfusihim wa wajadna a'malahum
minadz-dzunub ka'amsalil jibal, dosane sak gunung-gunung. Itu yang pertama, itu yang dzalimul nafsi. Menurut sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, as-sabiq bil khairat yadkhulul jannah bi ghairi hisab. Sing sabiqul bil khairat itu masuk surga karena hisab. Wal muqtasid yadkhulul jannah bi rahmatillah. Orang muktasid ini masuk surga karena rahmatnya Allah, fayughfiru lahum. Wadzalim li nafsihi yadkhulul jannah bi syafaati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan syafaatul uzma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Jadi syafaatnya Rasulullah itu gini ya. Syafaatnya Rasulullah itu ada keterangan, syafaatnya Rasulullah itu macam-macam. Syafaatnya Rasulullah bisa menjadikan orang masuk surga biori hisab. Syafaatnya Rasulullah bisa menjadikan orang dipermudah hisabnya, hisaban yasiro. Ya. Syafaatnya Rasulullah juga bisa menjadikan orang atau umatnya yang masuk neraka segera dientas dari neraka. Tapi mlebu neraka dhisik. Ono umat Nabi Muhammad sing mlebu neraka dhisik ku oleh syafaate Rasulullah diangkat. Ya. Ini rahmatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh sebab itu ini masih banyak ini ya. Ono piro iki. 14 keistimewaan secara umum umatnya Nabi Muhammad, dan masih banyak lagi diterangkan di sini. Ya, paling tidak kalau kita mengetahui keistimewaan umat Nabi Muhammad, dari situ saja kita sudah mestinya faham bahwa mesti kenapa kita diperintahkan mencintai Nabi Muhammad melebihi yang lainnya, karena yang lainnya hatta bapak kita sendiri tidak akan bisa memberikan itu kepada kita kelak di akhirat. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa mencintai Nabi Muhammad SAW. Kita menjadi orang-orang yang senantiasa bertambah dan bertambah dan bertambah dari hari ke hari cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, sampai kelak ajal kita menjemput, kita mati dalam kondisi mencintai Nabi Muhammad SAW dan dicintai Nabi Muhammad SAW, dan kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wafi. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a ikani amalan maqbul hamdan yafina wa fi mazida ya rabbana kal hamdu kama yanbaghi li sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma barik lana fi ahlina wa azwajina wa auladina wa dhurriyyatina tullabina talabatina waghfirhum wa la tadarrahum wa waffiqhum li ta'atika rasul warzuqna birrahum
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha wa min adiyatin istijabu lahu min amalin la yurfa min nafsin la tashba. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa adzabil nar wa na'udzubika min fitnatil mahyal mamat wa na'udzubika min syarri fitnati masihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Sallallahu ala khairi khulqi khalqi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam bisawab. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.